Halo semuanya, kali ini Mimin akan menceritakan lanjutan anime Chainsaw Man episode keempat. Nah, di episode ini pertarungan Denji ngelawan iblis tuh masih berlanjut. Tapi sekarang yang ia lawan itu adalah iblis lintah. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Buat kalian yang penasaran, ada baiknya buat kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Di episode sebelumnya, Denji itu berhasil mengalahkan iblis kelelawar yang telah memakan Power dan juga Nyako. Terus di episode keempat kali ini, kita itu ditunjukkan masa lalu Power dengan si Nyako. Dan ternyata jika Power itu selalu haus darah dan selalu membunuh makhluk dengan darah yang ia sukai, itu malah berbanding terbalik dengan si Nyako. Karena dari Nyako itu terasa hangat dan juga nyaman bagi Power ketika ia peluk. Sampai-sampai saat Nyako ditangkap oleh iblis kelelawar, dia itu ngebela-belain berusaha sekuat tenaga buat ngenyelamatinnya. Dan ternyata saat dikira dirinya bakal mati setelah dia makan iblis kelelawar, dia tuh malah diselamatin sama si Denji. Mengetahui hal itu, Power pun terheran-heran dong sama Denji, karena bisa-bisanya dia itu menyelamatkannya, padahal selama ini dia udah nipu Denji dan juga memanfaatkannya. Tapi Denji tuh cuma ngejawab Power dengan tangannya yang nunjuk ke dadanya dengan maksud main-mainin opanya aja. Power pun terheran-heran dong dengan alasan Denji yang konyol itu. Tapi akhirnya dia itu diizinkan mainin opainya karena udah menyelamatin dirinya dan juga si Nyako. Dan saat lagi seneng-senengnya ngedengar kalau Power nggak bolehin dia mainin opainya, tiba-tiba aja tangannya Denji itu diserang oleh iblis lintah. Sampai-sampai tangannya Denji itu terputus. Si Denji pun teriak kesakitan karena tangannya itu terluka sangat parah. Mengetahui kalau dirinya diserang iblis, si Denji pun langsung ngeluarin jurus pamungkasnya, yaitu dengan berubah ke mode Chainsaw. Tapi karena dia kekurangan darah, gergaji yang keluar hanya di bagian kepalanya aja. Dan ternyata iblis lintah itu adalah ceweknya iblis kelelawar yang marah sama si Denji karena telah membunuh kekasihnya. Kayaknya dia tuh pengen ngebalasin dendam si cowoknya itu. Tapi setelah dia lihat muka si Denji yang imut, si lintah pun mengurungkan niatnya. Dan dia itu hanya ingin membunuh si Power aja. Seketika Denji gak terima dong, karena dia itu udah susah payah nyelamatin Power dari iblis kelelawar, tapi bisa-bisanya iblis itu malah ngincer si Power aja. Hingga akhirnya dia tuh berusaha melindungi Power dengan sisa tenaganya yang ia punya. Pertarungan antara keduanya pun tidak terelakkan. Bisa dibilang Denji itu benar-benar kewalahan ngelawan iblis lintah karena kekurangan tenaga. Dan melihat Denji yang mati-matian bertarung hanya untuk remes opainya, Power itu geleng-geleng kepala. Tapi Denji itu gak mau kalah dong sama si iblis lintah itu. Hingga iblis lintah itu ngomong kalau dia dan cowoknya itu punya impian untuk memakan semua manusia. Ya, walau sedikit gila, impian itu tuh bagi mereka adalah hal yang sangat romantis. Tapi semua impian itu tuh langsung sirna karena pacarnya itu udah dibunuh sama si Denji. Ya, walau awalnya iblis lintah itu gak mau ngebunuh Denji karena dia itu kawaii banget, tapi karena dia kesal, akhirnya dia pun mengurungkan niatannya itu. Denji pun bilang kalau dia itu gak akan mati kalau dia belum mainin opanya cewek terlebih dahulu. Mendengar impian Denji sekonyol itu, si iblis lintah pun langsung mencaci impian itu dong. Tapi karena semua orang memandang impiannya dengan buruk, Denji pun berkata, "Aku tuh iri ya dengan impian kalian yang luar biasa. Tapi kalau aku bisa membunuhmu, artinya impianmu itu lebih rendah daripada impianku." Dan si Denji pun langsung menggila sambil menyerang iblis lintah itu dengan brutal. Di pertarungan ini kayaknya mereka berdua itu sangat menikmati sekali di setiap serangan mereka. Sampai-sampai si Power terheran-heran melihat sifat iblis Denji dalam pertarungannya itu. Nah, pas waktu Denji hendak menyerang iblis itu, tiba-tiba aja dia itu malah ditangkap dan ditusuk badannya sampai dia tak berkutik lagi. Pas waktu dia mau ditelan sama iblis itu, si Denji pun diselamatkan sama rekan-rekannya dengan jurus kawan miliknya. Ternyata orang itu adalah Hayakawa Aki yang merupakan seniornya di perkumpulan pemburu iblis. Dengan tanggap, Aki pun menyuruh bawahannya untuk mengevakuasi Power dan juga yang lainnya.
Lalu setelah itu Denji pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan menyembuhkan luka-lukanya akibat pertarungan itu. Melihat tangannya langsung nyambung lagi setelah ditransfusi darah, Aki pun bilang kalau Denji itu bener-bener kayak iblis. Denji pun ngejawab, bukannya kamu juga berteman sama iblis ya? Nyatanya kemarin aku melihat iblismu menyelamatkanku. Ternyata Devil Hunter selama itu tuh bekerja sama dengan iblis. Tapi di balik kontrak mereka itu, manusia harus mempertaruhkan bagian tubuh hingga nyawanya untuk imbalan yang telah iblis lakukan. Dan kali ini Aki itu mempertaruhkan kulit tangannya untuk memanggil iblis rubah dengan tujuan menyelamatkan si Denji. Aki bilang iblis itu selalu menginginkan kematian manusia. Begitu pula dengan Majin, dengan tujuan memberitahu Denji kalau Power adalah iblis yang jahat. Namun si Denji pun langsung ngelak kata-kata Aki, karena baginya Power itu adalah iblis yang sangat baik. Kayaknya si Denji itu secara nggak langsung ngebelain Power deh, supaya dia tuh nggak dihukum sama pihak pembasmi iblis. Aki pun kepikiran sama pertarungan Denji kemarin, karena walau begitu si Denji itu udah ngalahin para iblis dengan nyelamatin nyawa warga yang ada di sekitar sana. Dan karena dia pikir kalau Denji dan juga Power tidak bersalah, Aki pun nggak bebasin Power dan Denji dari hukuman. Beberapa saat kemudian Aki pun bersiap-siap nemenin Makima buat ngejelasin dan ngelaporin semua hal yang telah Power dan Denji lalui. Setelah dia meyakinkan Makima kalau Power dan Denji itu nggak bersalah, Aki pun langsung beranjak pulang ke rumahnya. Esok harinya saat Aki terbangun dari tidurnya, dia tuh langsung aja ngejalanin hari-hari biasa di rumah seperti manusia pada umumnya. Kayak bersih-bersih diri, nyantai, hingga masak sekalipun. Dan pas waktu dia lagi mau masak, tiba-tiba aja ada orang dari balik pintu ngegedor-gedor pintunya dengan paksa. Pada awalnya, Aki dan Denji kira itu adalah iblis yang jahat. Dan ternyata yang datang itu adalah si Power yang diperintahkan oleh Makima tinggal bersama dengan mereka. Seketika dari suasana yang sebelumnya tenang-tenang aja langsung jadi gaduh karena kedatangan si Power itu. Apalagi dia tuh punya kebiasaan buruk, yaitu milih-milih menu makanan, gak pernah bersihin kotorannya sendiri, hingga gak pernah mandi. Dan karena kebiasaan buruknya gak pernah bersihin toilet, si Denji pun mengemban tugas buat ngebersihin toilet. Nah pas waktu dia lagi ngebersihin toiletnya, tiba-tiba aja Power itu datang dan nawarin Denji buat mainin opainya. Karena Power tuh ingin menepati janjinya yang pernah ia buat sama Denji. Power pun bilang kalau Denji itu boleh mainin opainya sebanyak 3 kali, dengan alasan karena Denji tuh udah nyelamatinnya kok. Lalu karena dia membunuh iblis kelelawar, dan karena Denji melindunginya dari Aki, biar dia tuh gak dapat hukuman. Ngedengar hal itu si Denji pun langsung terpaku dong, sampai-sampai dia tuh gemeteran ngedengar kata-kata dari Power. Nah itulah tadi seluruh alur cerita dari anime Chainsaw Man episode keempat. Kira-kira gimana ya lanjutannya? Apakah Denji itu benar-benar bisa mewujudkan impiannya atau tidak? Nah buat updatean video selanjutnya, jangan lupa buat kalian menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Thank you!